Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Banyu 286. Dalam video kali ini gue akan mereview bagaimana cara membersihkan cartridge pot Oxfa Slim C ya. Dan gimana caranya, yuk sama-sama saksikan videonya sampai selesai. Langsung aja, ini pot Oxfa Slim C ya. Jadi ini pot merek dari brand Oxfa yang terbaru ya untuk seri Slim ini, yaitu Slim C. Ini baru pot tipe ini baru dirilis sekitar bulan Desember 2022 kemarin ya. Jadi ini masih kategori baru ya untuk tipe Oxfa Slim C ini, walaupun di tipe sebelumnya sudah ada ya dari V2, XS Slim, SQ dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan penampakan cartridge-nya ya. Ini cartridge Oxfa Slim C, yang dimana di Oxfa Slim C ini coilnya itu bisa diganti ya. Jadi kita nggak perlu mengganti cartridge secara keseluruhan seperti di Oxfa seri sebelumnya ya, dari SE, Slim SE, V2, SQ. Itu kan harus ganti dengan cartridge ya. Jadi coilnya itu sudah permanen atau sudah bawaan pabrik, tidak bisa diganti. Kalau mau ganti cartridge harus kalau mau ganti coil harus ganti dengan cartridge-nya. Tapi di seri Slim C ini Oxfa memberikan terobosan ya. Jadi dia bisa mengganti coilnya. Tentu ini menjadi nilai plus ya. Jadi lebih hemat juga ya, karena harga coilnya terbilang cukup terjangkau ya, dengan harga sekitar 20.000 ya. Karena kalau untuk cartridge di seri Oxfa sebelumnya itu kan sekitar 30 ribuan ya. Nah, ini merupakan cartridge yang Oxfa Slim C yang gue sudah gunakan selama kurang lebih 2 minggu ya. Jadi sudah sekitar 2 minggu, dan gue ini rencana pengen ganti coil. Maksudnya pengen ganti liquid ya. Ini 2 minggu ini udah seperti ini. Ini liquidnya sudah teroksidasi ya. Jadi warnanya itu udah tidak bening lagi sesuai warna liquidnya. Dia justru sudah agak keruh ya untuk warna liquidnya itu sendiri. Jadi memang kalau sudah pemakaian seminggu lebih tuh kapasnya juga sudah mulai hitam ya, sudah mulai kebakar. Bisa dilihat sendiri untuk penampakan si kapasnya itu udah mulai hitam. Jadi membuat liquid jadi cepat keruh dan cepat hitam ya, cepat kotor ya, dan rasanya juga menurun ya. Walaupun sih untuk rasanya sih hanya ada penurunan ya, walaupun belum terasa gosong banget sih untuk dari cartridge ini gitu. Gue hanya ingin mengganti mau mengganti coilnya juga nih sekalian nih, kalau nggak salah. Sorry, tadi gue revisi ya. Ini dalam video ini gue mau ganti coilnya. Jadi ini kan menggunakan coil 0,6 ya, masih bawaan, karena ini gue baru beli Oxfa Slim C ini. Nah, bisa dilihat itu kapasnya sudah hitam banget. Pemakaian 2 minggu ya. Pemakaian 2 mingguan kurang lebih. Walaupun belum terasa terbakar atau gosong ya untuk pas di puffnya atau hisapnya, tapi karena sudah hitam kapasnya, gue memutuskan untuk mengganti aja. Karena memang untuk penggantian itu baiknya sih 2 minggu lah ya. Maksimal tuh sebaiknya, walaupun banyak yang bisa sampai 3 sampai 1 bulan malah gitu ya. Tapi sih ya itu kembali lagi masing-masing ya. Nah, ini gue rencana mau ganti ke maksudnya ke yang ukuran ohmnya itu 0,8 yang nyoba. Karena yang 0,6 gue akuin cukup enak ya untuk flavor, untuk yang ada freeze-nya atau dinginnya itu berasa banget untuk mesh coil 0,6. Jadi untuk penggantian mesh coil ini sangat mudah ya. Jadi tinggal dibuka aja nih untuk coil yang lamanya yang masih terpasang di cartridge sebelumnya.
Ini tinggal ditarik aja pasti bisa. Nah, tapi sebelumnya kalau bisa coil yang di dalam cartridge itu sudah tinggal sedikit ya, atau tinggal di sedikitin lah gitu ya kan, baru dibuka gitu. Nah ini bisa dilihat nih udah warnanya sudah seperti ini ya, warnanya itu udah keruh ya, karena kapasnya itu dia udah kotor banget ini untuk kapasnya, karena ini pemakaian 2 minggu ya, kurang lebih nih sekitar 2 minggu nih. Seperti ini penampakan coilnya ini. Jadi ini harga coilnya juga cukup terjangkau ya, sekitar 20 ribuan, 20 sampai 25 ribu untuk coil mesh coilnya ini tipenya mesh coil ya. Nah ini gue pakai yang ukuran 0,6 ohm, dan gue akan mau mengganti ke ukuran 0,8 ohm bawaan dari pembelian ya, karena kita kalau beli pot Oxpa Slim C ini mendapat 2 coil, 2 mesh coil ya, 0,6 dan 0,8 ohm. Nah ini gimana cara kita nguras cartridge-nya nih. Nah ini yang pertama ya bisa pakai kita seperti ini, diketok-ketok seperti ini ya, untuk cuman kalau cara ini pasti agak sulit dan pasti tidak akan maksimal ya untuk pembersihannya ya. Bisa nih kita ini gua masukkan tisu ke bagian lubang bawahnya, ini bisa seperti ini gitu, tapi tetap juga tidak akan terlalu maksimal ya, tidak akan bersih banget untuk cleaningnya gitu ya, pembersihannya. Nah ini caranya bisa ikutin dengan yang video ini, atau punya cara lain bisa di sharing nanti di kolom komentar ya. Ini yang gue lakukan seperti ini ya. Ini yang pertama gue lakukan tahapnya seperti ini. Jadi gue masukkan dulu tisu seperti itu tadi, digulung-gulung terus dimasukkan ke dalam cartridge-nya supaya bisa meresap liquid yang masih di sekitaran situ ya. Kemudian kita ambil lagi tisu baru, kemudian disobek sedikit ya. Jadi untuk pembersihan tahap berikutnya, ini gue ambil sedikit tisunya terus disobek sedikit, kemudian masukkan ke lubang ya. Jadi ini cukup efektif ya untuk cara ini gitu ya, cukup efektif. Jadi tinggal dimasukkan. Nah ini gue menggunakan ini ya untuk buat coil ya. Ini alat buat coil karena tumpul ya, ujungnya nggak tajam gitu. Kalau mau pakai yang lain juga terserah ya, mau pakai peniti juga bisa, cuman hati-hati aja karena tajam ya kalau peniti. Tapi kalau ini kan dia tumpul ya ujungnya, jadi lebih aman gitu ya, dan tidak menggores-gores di dinding cartridge bagian dalamnya gitu ya. Nah kalau udah seperti ini tinggal dibersihkan aja ya. Jadi tinggal seperti ini ditusuk-tusuk gitu ya, dibersihkan, kayak dilap lah, ibarat kata dilap menggunakan tisu. Nah ini kalau dengan cara seperti ini jauh lebih efektif ya menurut gua ya. Ini menurut gua itu jauh lebih efektif gitu. Walaupun ada juga yang menyarankan sih direndam menggunakan air hangat ya. Itu bebas-bebas aja sih caranya, itu juga bisa mungkin. Cuman gua lebih senang menggunakan cara ini ya, jadi lebih bersih aja sih gitu ya kan, karena dilap dengan tisu dia nyerap langsung semua gitu ya. Nah kalau sudah masuk nih tinggal dicabut aja nih menggunakan pinset ya, atau apapun lah, bisa pakai kuku juga bisa kalau yang ada kukunya. Nah ini bisa dilihat, ini tisu yang pertama, bola tisu kecil ya. Nah lanjut aja, ini kita teruskan aja untuk tahap ini sampai menurut kita benar-benar sudah bersih, udah nggak ada sisa-sisa liquid yang masih nempel di dalam. Itu bisa diselesaikan untuk di tahap pembersihan ini ya. Jadi untuk penggantian tips cara ini bisa dipakai juga untuk yang ingin ganti liquid ya, walaupun tidak ganti coil misalkan, tapi pengen ganti liquid bisa pakai cara ini juga gitu ya, supaya bersih gitu ya.
Mungkin karena koilnya dia baru ganti, misalkan baru 3 hari, sayang kebetulan liquidnya udah habis gitu ya kan, dia pengen ganti liquid tapi ganti rasa, mungkin ya ganti rasa, ganti merek, jadinya biar bersih rasanya juga supaya flavornya terasa ya, sebaiknya sih dikuras lah, ibarat kata seperti ini, dengan cara seperti ini gitu. Ini bisa dilakukan sampai benar-benar bersih ya. Nah kemudian kalau memang sudah dirasa dan diyakini, dilihat sudah bersih, sudah cukup bersih lah ya, ini sudah bisa dipasang koil baru atau sudah bisa dipasang koilnya gitu ya, dan tinggal diisi gitu untuk liquidnya gitu. Jadi ini udah cukup bersih untuk sisa-sisa atau bekas liquid sebelumnya. Sekarang tinggal nih ke tahap berikutnya, gue karena ingin penggantian koil ya dengan ukuran 0,8, yang sebelumnya 0,6, sekarang gue mau ganti dengan ukuran 0,8 ohm gitu. Pengen merasakan perbedaannya di OSPA Slim C ini gimana gitu ya, untuk flavor dan lain sebagainya. Ini tipenya mesh coil ya, seperti ini untuk coilnya. Yang sebelah kanan itu yang 0,6 ohm, yang sebelah kiri 0,8 ohm. Sebelah kanan bisa dilihat pemakaian 2 minggu sudah seperti itu ya. Dan yang 0,6 memang gue akui ya, enak sih untuk flavornya, untuk yang ada rasa dinginnya juga berasa semua sih, walaupun memang katanya sih dari sebagian reviewer itu tingkat manisnya agak turun ya, tapi menurut gue sih pas sih, manisnya masih dapet, nggak terlalu nyangkut banget di tenggorokan ya, jadi lebih enak sih menurut gue untuk tipe OSPA Slim C ini. Jadi untuk pasangnya yang seperti itu ya, jadi udah pasti bisa lah ya, jadi tinggal samain aja untuk dudukannya, ada tanda panahnya yang gepeng itu, yang tidak itu di arah tanda panahnya ya, tinggal didorong aja sampai mentok untuk pasangnya. Nah ini sudah selesai proses penggantian koil barunya plus pembersihan cartridge ya, seperti tadi sebelumnya sudah kita kuras, sudah dibersihkan, bekas liquid yang lamanya udah dibersihkan, sekarang tinggal dimasukkan untuk liquid barunya ya. Nah untuk kali ini gue akan masukkan liquid barunya menggunakan liquid dari brand Upots ya, untuk rasanya strawberry. Nah untuk liquidnya ini gue menggunakan brand dari Upots, untuk rasa flavornya yaitu strawberry dengan rincian PG/VG nya 50, kemudian nikotinnya 10 mg, ukurannya 30 ml untuk kapasitas botolnya ya. Nah untuk liquid Upots ini gue rasa sih lumayan enak ya gitu, dan dia ada rasa dingin-dinginnya juga gitu, walaupun tipis tapi ada gitu ya, masih berasa. Dan yang gue suka itu harganya ya, jadi masih terjangkau dari liquid-liquid lainnya. Dia ini kan liquid lokal ya, termasuk liquid lokal, tapi rasanya sih gue akuin lumayan enak gitu ya, dengan harga yang cukup terjangkau dibanding liquid-liquid lain yang hanya dapat 15 mili gitu ya, tapi dengan merek ini bisa dapat 30 mili, tentunya bisa jauh lebih hemat lagi gitu ya. Nah kalau sudah selesai pengisian liquidnya, seperti biasa kita tunggu kurang lebih 7-10 menit lah ya. 10 menit sih gue biasanya, gue diemin 10 menit supaya benar-benar meresap lah gitu untuk si liquidnya ke kapasnya itu. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal didiamkan selama 7-10 menit ya kurang lebih.
Mungkin cukup sekian video gua kali ini. Bila mana ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, nanti gua akan jawab. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.